ชีวิตเธอจะต้องไปดูเทศกาลหิมะให้ได้ Hey semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. And welcome to Nonton Film. Di kesempatan kali ini, Nonton Film akan menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film tentang kisah cinta yang penuh perjuangan antara si sederhana dan si cantik. Ya, kalian semua pasti paham lah. Di dunia ini si jelek akan kalah dengan orang yang ganteng dan orang yang kaya, ya kan? Tapi percaya cuy, bagi gue ya, si ganteng bukan milik si cantik, tapi si cantik milik si pemberani. Oke? Kita pindah genre dulu cuy. Karena sebelumnya saya selalu bahas film action, thriller, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang bertemakan cinta dan romance-romance dulu cuy. Untuk meringankan suasana hati ya kan? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau sudah, mari kita masuk di alur cerita film One Day. Film dimulai dengan menceritakan tokoh utama dari film ini, yaitu Den Chai. Den Chai merupakan seorang lelaki culun yang berkecukupan, tidak mapan, dan tidak bergelimang harta. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Dia bekerja di divisi IT teknologi. Hari-hari Den tidaklah indah, melainkan sangat membosankan. Semua orang yang ada di sekitarnya tidak pernah menganggap dia ada. Bahkan ketika ia masuk kantor, penjaga tidak mengetahui siapa dirinya. Ini benar-benar sangat tidak adil bagi Den. Di seluruh kehidupannya hanya ada ketidaknyamanan tanpa rasa hormat yang ia dapatkan dari orang lain. Den cuma punya satu teman, yaitu komputer. Den merasa bahwa komputer adalah salah satu hal yang bisa membuat dirinya mengerti. Cuma komputerlah yang bisa menemani dia. Setiap harinya ia bisa berbuat apapun di komputer sesuai apa yang ia mau. Jika ia melakukan kesalahan, ia hanya perlu menekan tombol kembali. Sedangkan di kehidupan nyatanya itu sangat mustahil. Saking obsesinya Den dengan komputer, ia berpikir untuk menikahi komputer dan tinggal di pedesaan untuk melanjutkan hidup dan menjadi seorang petani. Bahkan di hari ulang tahunnya tidak ada sesiapa yang mengucapkan kata selamat ulang tahun padanya. Den cuma mau ada seseorang yang mengucapkannya. Cuma satu yang mengucapkan Den selamat tahun, yaitu SMS dari HP-nya. Bahkan hal itu tidak bisa disebut sebagai orang. Menurut Den, kesendirian adalah salah satu hal yang paling melekat dalam hidupnya. Bahkan semua orang yang ada di kehidupannya, Den hanya dianggap sebagai orang bodoh. Den dimanfaatkan oleh sekitarnya tanpa pernah orang-orang tersebut mengucapkan kata makasih. Pada suatu hari Den memperbaiki komputer dari seorang wanita yang sangat cantik yang ada di kantornya. Wanita itu bernama Nui. Alangkah terkejutnya ternyata ada seseorang yang mengetahui namanya. Den pun senang karena cewek cantik itu mengetahui namanya. Hal itu juga wajar karena Den menggunakan papan nama yang jelas-jelas menunjukkan namanya di sana. Setelah kejadian itu, Den menyukai Nui dan menjadi pengagum rahasia Nui. Hari demi hari Den mempelajari sekaligus mengamati kegiatan Nui. Mencari tahu apa kesukaan Nui, makanan favorit Nui, tempat nongkrong Nui, lagu-lagu favorit Nui, pokoknya semua Den carilah. Di sini Den terus menjadi pengagum rahasia Nui. Den merasakan jatuh cinta pada pertama kalinya dalam hidupnya. Bagi Den sendiri, mencintai Nui adalah kesalahan yang ia เธอเป็นคน benarkan. ยิ้มแย้มตลอดเวลา Pada satu hari Den kecewa karena ternyata wanita impiannya mempunyai seorang pacar bernama Top. Den merasa kecewa karena telah mencintai orang yang salah. Namun tidak patah semangat, ia masih tetap menjadi pengagum rahasia Nui. Dan Top sendiri merupakan orang yang ganteng, rapih, keren, berstyle, mapan, pokoknya mantap lah. Dan juga Top sendiri pendiri perusahaan tempat Den bekerja. Den hanya bisa pasrah mengikuti alur hidupnya. Dan sadar dia siapa tuh, hanya orang culun yang berharap mendapatkan cinta Nui. Menurut Den, biarkan diri mencintainya sampai Tuhan berkata, pergilah. Kau bukan untuknya. Walaupun Den tahu semua itu, ia masih tetap pada kata-katanya untuk tetap bertahan. Den mengetahui fakta bahwa Top, kekasih Nui sekaligus bosnya, ternyata sudah mempunyai keluarga, anak, dan istri. Dalam kata lain, Nui hanyalah kekasih gelap simpanan Top, atau lebih tepatnya pelakor. Nui akan marah jika dia tahu bahwa dia adalah seorang pelakor.
Namun faktanya, Nui juga sudah tahu bahwa dirinya memanglah simpanan. Nui entah bagaimana Nui masih bisa bertahan dengan Top. Tapi menurut gue ya, wanita itu terlalu gampang diberi harapan. Karena wanita akan memberi segalanya jika ia rasa ia dibahagiakan. Hari demi hari telah berlalu. Di sini Top mengadakan tur wisata ke Hokkaido, Jepang. Top melakukan tur ini karena perusahaannya mendapatkan keuntungan penjualan yang sangat-sangat besar. Ini juga sebuah alasan bagi Top. Karena niat Top yang sebenarnya ingin pergi ke Hokkaido hanya untuk berduaan dengan Nui di sana. Keesokannya mereka sudah sampai di Hokkaido, Jepang. Di sana seperti biasanya Den sendiri tanpa teman dan lain-lain lah. Den hanya bisa melihat Nui berpacaran dengan Top. Den hanya bisa melihat dari kejauhan dan pasrah dengan keadaan. Tapi Den tetap bahagia karena bagi Den melihatmu adalah keinginanku. Walaupun bahagiamu bukan bersama aku, tapi aku bahagia karena keinginanku untuk buat kau bahagia tercapai. Walaupun keadaan tetap tidak berpihak kepadanya, tapi di sini ia tetap sabar karena ia percaya bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki gadis pujaannya. Di sini Nui dijanjikan untuk dinikahi dan berjanji akan melepaskan cincin perkawinannya dengan istrinya. Jika itu sudah, maka ia akan menikahi Nui dengan segera. Teman Den tiba-tiba memberitahu Den bahwa di sana ada sebuah lonceng ajaib di mana ketika kita meminta permintaan, maka akan dikabulkan. Den yang mendengar itu tidak percayalah dan dia juga tetap penasaran dan memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, ia meminta permohonan. Ia berdoa dengan hati yang sangat tulus. Ia meminta satu hari saja biarkan Nui mencintai dirinya dengan tulus. Setelah mengucap dan membunyikan bel, Den bergegas pergi dari tempat itu. Pada saat dalam hotel, Den menaiki lift. Namun di sana terdapat Nui yang ingin masuk ke dalam lift itu. Setelah Nui melihat ada Den di dalam lift itu, Nui mencari alasan dan berkata bahwa ia akan kembali di kamarnya untuk mengambil sesuatu. Den pun menunggu beberapa menit, namun Nui tak kunjung kembali juga. Den sadar Nui tidak menyukainya, bahkan Nui menjauhi Den. Den dengan begitu sakit, tapi Den tetap sabar menjalani ini semua. Karena bagi Den, saya tahu kau membenciku, sampai saya sendiri dapat merasakan rasa benci itu. Istri Top datang ke Hokkaido untuk bertemu Top suaminya. Karena istrinya juga rindu. Di sini Top kaget kenapa istrinya datang dengan tiba-tiba. Misalkan jika pada saat itu Top berduaan dengan Nui, maka habislah Top. Namun di sana Nui melihat kedatangan istri Top. Nui merasa kecewa, sedih sekaligus bimbang lah. Satu sisi dia hanya ingin berduaan dengan Top, tapi satu sisi lagi ia menjadi perusak hubungan mereka. Pada saat Top dan istrinya sarapan, istri Top mengatakan kalau ia sedang mengandung anak Top yang kedua. Di sini Nui jadi tambah sedih, kecewa, pokoknya hancur sehancur-hancurnya lah. Bagi gue ya cuy, berharap adalah langkah awal untuk kecewa. Maka dari itu cuy, jangan pernah berharap pada siapapun. Yang pernah sakit hati mereka pasti paham lah. Setelah itu Nui pergi ke suatu tempat. Seluruh anggota kantor termasuk Top sendiri kembali ke Thailand karena waktu liburannya telah habis. Den tidak ikut pulang karena ia tidak melihat Nui di bis itu. Jadi ia memutuskan untuk mencari kekasih hatinya. Den pun tahu saat ini hati Nui sedang kacau, jadi besar kemungkinan Nui akan mengambil jalan bodoh untuk bunuh diri. Dan benar, Nui dengan pasrah bermain ski, Den yang melihatnya mencari keberadaan Nui dan memanggil orang-orang, memanggil penjaga tempat itu dan tak lupa memanggil polisi. Karena Den sendiri tidak dapat menemui keberadaan Nui. Sore berlanjut malam, dengan pencarian yang sangat lama akhirnya Nui berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, Den berbicara dengan dokter tentang apa penyakit atau gejala yang terdapat pada Nui. Dokter mengatakan bahwa Nui hilang ingatan jangka pendek, jadi ia tidak bisa mengingat apa kejadian yang lalu, tapi ia ingat hal-hal penting seperti alamat rumah, ibu, pokoknya mengenai keluarga lah. Dan hilang ingatan ini hanya terjadi dalam satu hari saja. Pada hari esok, ingatan Nui akan kembali pulih seperti semula, jadi Den tidak usah khawatir. Setelah itu, Nui keluar dari rumah sakit. Nui pun kaget kenapa ia bisa ada di Jepang berduaan bersama seorang pria yang sangat culun, jelek dan berpakaian seperti orang bodoh lah. Nui bertanya, "Siapa kau?" Den berkata dengan bingung sekaligus terbata-bata karena di sini Den tidak paham dengan apa yang terjadi. Den lalu berpura-pura mengatakan bahwa ia adalah pacarnya, yaitu Top. Nui kaget mengapa ia berpacaran dengan orang seperti itu.
dan Den mengingat bahwa hal ini bisa terjadi karena kemarin ia meminta doa di kuil untuk bersama Nui walaupun sehari. Den senang sekaligus bahagia. Nui lalu menelpon ibunya untuk menunjukkan seperti apa sih top itu, tetapi ibunya tidak mengetahui ciri-ciri top. Ibu Nui hanya mengetahui namanya saja karena ternyata Nui berpacaran gelap dengan top. Akhirnya Nui pasrah dengan keadaan bahwa Den adalah pacarnya. Mereka berdua kemudian berjalan-jalan menelusuri indahnya Hokkaido, Jepang. Tapi di sini Nui belum sepenuhnya menerima keadaan ini. Nui masih merasa tidak percaya mengapa ia berpacaran dengan orang bodoh dan culun seperti dia. Nui akhirnya menyuruh Den pergi dari hadapannya. Den kembali kecewa yang semulanya ia bahagia. Den pergi meninggalkan Nui sendiri di sana. Nui pun merasa tidak enak karena berkata-kata kasar kepada Den. Akhirnya ia memanggil Den kembali. Den yang sudah pergi jauh akhirnya kembali ke hadapan Nui. Den melakukan ini karena tak mau membiarkan Nui sendiri di kota yang begitu padat itu. Dan akhirnya Nui meminta maaf kepada Den. Mereka lalu pergi ke sebuah restoran untuk mengisi perut mereka. Setelah makan mereka naik kereta untuk pergi ke Gunung Fuji. Sesampainya di Gunung Fuji, mereka berjalan tertawa ria layaknya seperti kekasihlah pada umumnya. Lalu Nui bertanya kepada Den, mengapa saya mencintai orang seperti Den yang culun? Den di sini merasa bingung lah untuk menjawab pertanyaan itu, karena pada faktanya Nui benar-benar tidak menyukai Den, ya kan? Setelah mengumpulkan keberanian dan Den pun berkata, waktu itu aku jadi pengagum rahasiamu. Saya selalu melakukan hal-hal yang mempermudah hidupmu. Contohnya saya sengaja bangun lebih awal ke kantor supaya engkau dapat tempat parkir. Lalu pada sepulang kerja saya pulang agak lama karena membersihkan meja kerjamu yang berantakan. Lalu saya mencarikan lagu jadul kesukaanmu yang kau tidak ketahui judulnya. Lalu saya memainkan gamemu, mengambilkan persediaan-persediaan agar hari esoknya kamu tidak perlu repot-repot lagi untuk mencarinya. Hal-hal tersebut saya lakukan tanpa sepengetahuanmu. Saya melakukan itu dengan tulus dari hati yang paling terdalam karena saya mencintai kamu semenjak pertama kali melihatmu. Di sini Nui mengetahui mengapa Nui bisa jatuh cinta pada dirinya. Karena bagi Nui, dia tidak butuh orang yang sempurna. Dia hanya butuh orang yang bisa mencintainya dengan tulus. Setelah itu Nui jadi bahagia dan tersenyum. Pada malam harinya mereka pergi ke Tokyo untuk menghadiri festival salju. Mereka berjalan-jalan menelusuri festival itu dengan bercanda ria, berbagi kehidupan lah. Karena bagi Den sendiri, kebahagiaan tersendiri adalah menghabiskan waktu bersamamu. Di festival itu tak lama mereka mengabdikan momen itu dengan foto. Nui sangat senang berada di sana karena dari dulu ia sangat mengimpikan tempat itu. Pada saat tengah malam, mereka bermalam di hotel. Den juga merasa sedih, merasa bimbang karena ia tahu bahwa di hari esok Nui tidak akan mengingat kejadian hari ini. Den merasa bahwa ia harus jujur kepada Nui tentang semua ini. Den berkata bahwa ia bukan top kekasihnya. Den berpura-pura menjadi kekasih Nui karena Den sangat menginginkan hal ini dari dulu. Nui kaget dengan penjelasan itu dan menyuruh Den untuk pergi dari sana dan tak akan pernah kembali lagi. Nui lalu menangis, sedih sehancur-hancurnya untuk kesekian kalinya. Nui lalu menelpon Top di HP-nya. Top mengangkat telepon itu dan bersandiwara ke Nui. Nui juga mendengar suara seorang wanita bersama seorang anak kecil. Di sini Nui menjadi kaget mengapa ia menjadi perusak hubungan orang alias pelakor. Nui keluar dari kamarnya dan mencari Den. Nui lalu bertanya ke Den, apakah memang ia menjadi perusak hubungan orang lain alias pelakor? Den tidak mau menjawab karena takut membuat hati Nui tambah sedih. Tapi Nui memaksa, akhirnya Den memberitahu kebenarannya. Bahwa benar Nui menjadi simpanan Top dan menjadi perusak hubungan orang itu. Tapi Nui masih bingung mengapa ia rela melakukan hal-hal itu. Den lalu berkata, Top menjanjikanmu sebuah pernikahan, maka dari itu kau rela menunggunya. Nui yang kehabisan kata-kata lalu memeluk Den dengan erat karena ia tak tahu lagi pada siapa ia membagi perasaannya yang hancur itu. Setelah suasana damai, mereka duduk dan Nui bercerita, sekarang kita pacaran betulan tanpa rekayasa. Atau pura-pura lagi. Sekarang saya sudah menemukan laki-laki yang mencintai saya dengan sangat tulus. Den lalu membantah karena percuma pada hari esoknya Nui juga akan lupa dengan apa yang terjadi dengan hari ini. Nui juga pada hari esok tidak akan mengingat Den karena faktanya Nui pada aslinya tidak menyukai Den sama sekali. Nui lalu mengambil handphonenya dan merekam kejadian tersebut dan mengatakan, Nui, pada hari ini aku sudah menemukan pria yang mencintaiku dengan tulus.
Tidak urus besok kau akan kaget melihat video ini. Yang intinya kau harus percaya bahwa orang yang bernama Dan laki-laki yang benar-benar mencintaimu. Setelah itu video dihentikan oleh Dan. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Di sana Nui bersandar di bawah Dan. Di sini Nui tidak ingin tertidur karena ia ingin merasakan kebahagiaan ini. Karena hari esoknya Nui akan melupakannya. Nui akhirnya tertidur karena merasa capek. Dan lalu membawa Nui ke tempat tidur dan tak lupa Dan mengecek HP milik Nui. Dan melihat video yang indah itu dan melihat senyuman Nui yang sangat indah tanpa dibuat-buat, bahagianya real. Dan merasa bahagia, tapi dia masih tetap tahu diri. Dia siapa tuh? Hanya seorang culun yang miskin. Dan lalu menghapus video kenangan mereka agar Nui keesokannya tidak melihat apa yang terjadi pada hari itu. Dengan berat hati ia melakukannya. Ia pun juga sadar bahwa ia telah menghilangkan kesempatannya. Dan memilih menyimpan kenangan yang indah itu di hatinya selama-lamanya. Bukan berarti Dan melupakan Nui, tapi bagi Dan, aku akan tetap mengingat dia karena keikhlasan yang paling tertinggi adalah merelakan orang yang kita cinta bahagia tanpa kita. Keesokannya Nui bangun tanpa mengingat apa yang telah terjadi kemarin. Pada hari biasa Nui kembali bekerja dan iseng-iseng membuka galeri HP-nya. Di sana ia melihat foto-foto dan sebuah video di mana ia sangat bahagia. Di mana senyuman itu adalah senyuman yang paling terbahagia dalam hidupnya. Saking bahagianya Nui pun menangis. Nui melihat ada seorang pria dalam video itu. Jelas bukan Top, tetapi seorang itu jelas Dan. Tapi Nui tidak tahu siapa pria itu. Dan juga sudah keluar dari pekerjaannya dan memilih pergi menjauhi Nui. Karena ia takut ketika melihat dirinya Nui akan mengingat sesuatu tentang kejadian itu. Dan pergi entah kemana dan Nui sama sekali tidak mengetahui siapa pria tersebut. Top lalu datang menemui Nui dan Nui menghindar dari Top. Dan untuk Dan sendiri, ia hanya memberikan sebuah hadiah. Hadiah yang bukan berupa bunga ataupun buku, tetapi hanya cerita yang bisa disebut sebagai kenangan. Tamat. Endingnya yang sangat-sangat mengecewakan lah. Anda pasti tahu dan ternyata Dan pergi tanpa apa-apa dan membiarkan cintanya hilang begitu saja. Makasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like dan subscribe. See you Kanda, sampai bertemu di video selanjutnya.